Risma pun dijingjing oleh mereka berdua, setengah diangkat, diseret. Sudah seperti seekor ayam. Risma diseret mendekat ke arah gerbang, yang tiba-tiba gerbang pun terbuka perlahan. Dan di singgasana itu duduk seorang lelaki gagah, tampan, berwibawa, mengenakan mahkota. Sosok yang Risma kenali dari beberapa lukisan dan foto di alam manusia. Sosok yang dipercaya sebagai Eyang Prabu Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini akan membagikan kisah perjalanan hidup salah satu Baraya KMS yang bernama Teh Risma. Tentunya beberapa video sebelumnya tentang Teh Risma ini sudah Akang bagikan pada teman-teman Baraya semua. Teh Risma salah satu Baraya KMS yang memang mengikuti kita dari zaman waktu masih di TPA. Akang sendiri cukup kenal dekat dengan beliau, bahkan beberapa kali mampir ke rumah beliau ataupun ke rumah tempat tinggal anaknya. Teh Risma ini sepanjang perjalanan hidupnya dari waktu muda hingga saat ini pernah beberapa kali melakukan ritual pesugihan di beberapa tempat yang memang berbeda dengan pesugihan yang bermacam-macam pula. Teh Risma membagikan salah satu perjalanannya pada tahun 2016 silam, sekitar 10 tahun yang lalu, di mana pada waktu itu di tahun 2016 Teh Risma kembali berstatus menjadi seorang janda dengan 7 orang anak dari beberapa kali pernikahan dengan lelaki yang berbeda, dan semua anak-anak Teh Risma dirawat oleh Teh Risma sendiri. Bisa kalian bayangkan seorang ibu tunggal merawat 7 orang anak, sedangkan suami-suami Teh Risma tak ada satupun yang peduli kepada kehidupan anak-anak mereka. Pada waktu itu di tahun 2016, Teh Risma yang memang dulu berasal dari daerah Talaga, Majalengka. Beliau selepas lulus SD dari Majalengka pindah ke Bandung mengikuti ibunya. Teh Risma ini memang sedari kecil tinggal dengan kakek neneknya dari pihak bapak yang asli daerah Majalengka. Bapaknya, Mang Endang almarhum, tinggal dan lahir di Majalengka, sedangkan ibunya asli Bandung dan pada waktu dulu tinggal di daerah Kopo. Di tahun 2016, memang sudah bertahun-tahun Risma tinggal di Bandung dari usia remaja sampai beliau menua hingga saat ini. Pada waktu itu, Risma yang berstatus seorang janda harus berjuang keras menghidupi anak-anaknya. Sedangkan pada waktu itu karena baru saja bercerai, Teh Risma sampai tak bisa membiayai sekolah anak pertamanya. Anak pertama Teh Risma dari pernikahan yang pertama
dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Dea. Waktu itu Dea sedang mengenyam pendidikan di bangku SMA. Karena masalah ekonomi pasca bercerai, Dea pun terpaksa putus sekolah. Selepas putus sekolah, Dea dengan terpaksa mengubur cita-citanya dan berniat membantu sang ibu menafkahi adik-adiknya. Dea pun waktu itu mencari pekerjaan sampai akhirnya dapat kerja di sebuah kafe di daerah Bandung. Namun, selepas beberapa hari bekerja di kafe, setiap kali mau berangkat kerja, Dea ini selalu menangis kepada sang ibu. Dia mengadu, "Mah, Dea nggak mau, Mah, kerja di kafe lagi. Mama tahu sendiri, kerja di kafe itu seperti apa. Apalagi buat Dea yang seorang perempuan." Dea ini memang walau usia baru 16 tahunan, tapi dikaruniai tubuh, perawakan, dan wajah yang begitu cantik. Baraya tahu semua lah, di kafe-kafe seperti itu, apa yang terjadi. Dea ini selalu jadi sasaran laki-laki hidung belang, sampai membuat dia selalu menangis ketika mau berangkat kerja ataupun pulang. Namun waktu itu, Teh Risma berkata, "Dea, yang sabar dulu. Sabar dulu. Tak akan lama lagi akan ada seorang lelaki yang usianya lebih tua dari kamu, namun hidupnya sudah mapan dan kaya raya. Nanti lelaki itu akan menikahi kamu dan hidup kamu bakal enak. Terjamin semua kebutuhan kamu. Percaya sama ibu, tak akan lama lagi. Paling lama 2 bulan, ucap Teh Risma. Kenapa Teh Risma bisa memastikan sesuatu yang belum terjadi? Mungkin kalian bertanya-tanya. Seperti yang pernah Akang ceritakan, Teh Risma ini bukan keturunan orang sembarangan. Dari pihak ibu ataupun bapak, khususnya dari bapak nih yang di Majalengka, Risma ada garis keturunan langsung ke kerajaan Sangiang Talaga, Talaga Manggung. Masih ada terah langsung ke sana. Dari sang ibu pun sama, bukan orang sembarangan semua, orang-orang sakti di masa lalu. Nah, dari kedua turunan inilah Risma ini punya kelebihan di bidang spiritual, peka dengan segala sesuatu, bahkan bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi yang akan menimpa dirinya ataupun keluarga. Nah, mendengar ucapan sang ibu yang seperti itu, Dea pun menyabarkan diri. Dia kembali bekerja sampai beberapa waktu lama kemudian. Betul lah, tak sampai 2 bulan. 1,5 bulan Dea kerja di kafe. Ada seorang lelaki yang memang usianya lebih tua dari Dea, menyukai dan mencintai Dea, salah satu pengunjung di kafe tempat Dea kerja. Namanya Ko Andi. Dia orang Chinese. Bahkan Ko Andi langsung ingin melamar Dea menjadi istrinya. Satu ketika, Dea pulang membawa Andi menemui sang ibu. Di mana waktu tahun 2016, Ko Andi ini usianya sama dengan Risma. 41 tahun. Sedangkan Dea 16. Tapi di sini, Dea tak peduli walau usia Ko Andi sudah tua. Tapi dia itu pertama baik, ganteng juga, kaya raya. Risma pun hanya bisa tersenyum ketika Andi datang
menyatakan keinginannya untuk mempersunting Dea. Risma setuju. Namun Risma berkata pada waktu itu, "Kok Mama ini terus terang saja gak punya biaya untuk resepsi pernikahan kalian. Mah, jangan pikirin masalah biaya. Semua biaya nanti saya yang tanggung, Mah. Yang penting Mama merestui pernikahan saya dengan Dea," ucap Ko Andi. Risma pun mengangguk dan tak berselang lama Dea dan Ko Andi pun melangsungkan pernikahan. Waktu berlalu, Dea hidup bahagia dengan Ko Andi suaminya. Yang tadinya nggak punya apa-apa, langsung punya suami yang kaya raya. Tentunya gaya kehidupan Dea pun berubah. Dea yang tadinya sederhana, jadi hedon pada waktu itu. Sering poya-poya, hura-hura. Sampai satu saat, usaha milik Ko Andi mengalami penurunan yang begitu drastis. Omset puluhan juta, ratusan juta per bulan, mulai turun-turun yang begitu memprihatinkan. Sampai usaha Ko Andi ini berada di ambang kebangkrutan. Nah, satu saat Andi ini datang menemui sang ibu. Andi kan tahu ibu mertuanya ini punya kelebihan di bidang spiritual. Tiba di rumah Risma, Andi curhat tentang masalah usahanya. "Mah, gimana ya, Mah? Tolong Andi, Mah. Usaha Andi sekarang diambang bangkrut, Mah. Tolong bantu Andi. Gimana caranya agar usaha Andi ini bisa kembali bangkit seperti dulu, Mah?" Di sini Risma pun putar otak, berpikir mencari cara untuk membantu membangkitkan kembali usaha menantunya. Risma menyanggupi walau belum memberi keputusan apapun. Andi pulang, sampai satu kali Andi kembali datang, meminta tolong kepada ibu mertuanya, Teh Risma, untuk menemani dirinya menemui seorang dukun, orang pintar yang bernama Pak Ade di daerah Ciwidey. "Mah, antar Andi ya, Mah. Temenin Andi nemuin orang pintar." "Di mana, Andi?" "Ada, Mah. Namanya Pak Ade di daerah Ciwidey. Kira-kira besok Mama ada waktu nggak?" "Bisa." "Nah, kalau gitu, Mah, besok Andi jemput Mama langsung pergi menemui si Pak Ade." Risma pun setuju. Dan esoknya Risma menemani Andi langsung pergi ke Ciwidey menemui si Pak Ade ini. Singkatnya mereka berdua bertemu nih dengan Pak Ade. Basa-basi seperti biasa. Lantas Risma mewakili sang menantu menyatakan tujuan datang ke sana. "Ini loh, Pak. Kedatangan saya dan menantu saya ini mau minta tolong sama Bapak. Usaha menantu saya sekarang diambang kebangkrutan. Saya mau minta tolong sama Pak Ade. Sekiranya bagaimana caranya agar usaha menantu saya ini kembali bangkit, Pak?" Di sini Pak Ade terdiam. Lantas sekejap dia memejamkan mata seperti yang sedang menerawang. Sampai tak berselang lama, Pak Ade pun berkata, "Teh, begini Teh. Kalau memang ingin membantu menantu Teteh, ada caranya, Teh. Kita harus datang berziarah ke hutan Sancang. Nanti di sana Teteh harus tirakat." "Sancang? Sancang itu kan lokasinya banyak, Pak. Sancang berapa?" tanya Teh Risma. "Kalau Bapak tak salah, nanti kita akan datang ke lokasi Sancang 12.
Karena di tempat itulah tempat yang cocok untuk membantu masalah menantu teteh. Ucap si Pak Ade. Sancang 12, pikir Risma. Karena Teh Risma ini dulu taunya sancang itu dari sancang 1 sampai sancang 10. Bahkan kebanyakan taunya sampai sancang 9. Karena untuk lokasi sancang 12 ini itu memang jalur khusus lah. Jalur eksklusif orang-orang tertentu yang memang mendapat izin atau ada bagian untuk datang ke lokasi itu. Lalu di sini terjadilah kesepakatan antara Teh Risma, Ko Andi, dan si Pak Ade. Mereka menentukan waktu untuk berangkat ke hutan sancang yang berdasarkan penghitungan Kang Ade. Sekitar 2 minggu lagi, tepat di hari Kamis, mereka sudah harus pergi ke hutan sancang sana. Hutan sancang, seperti yang sudah baraya semua ketahui, adalah salah satu hutan yang paling angker di Jawa Barat. Menjadi tempat yang begitu syarat akan sejarah, berkaitan erat dengan sosok Eyang Prabu Siliwangi, yang konon katanya Eyang Prabu Siliwangi dulu moksa di hutan sancang selepas dikejar-kejar oleh sang anak karena tak mau masuk Islam. Moksa di hutan sancang, sebagian orang ada yang percaya Eyang Prabu Siliwangi berubah wujud menjadi harimau. Tapi kepercayaan seperti itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah, waktu itu Andi pun nyari waktu. Dia harus minta cuti karena selain dia pengusaha, Andi pun bekerja di sebuah rumah sakit juga. Kalau tidak salah dulu, Ko Andi ini salah satu dokter spesialis di rumah sakit terbesar di daerah Bandung. Nah, singkatnya, selepas Ko Andi dapat cuti tepat di minggu kedua pasca mereka datang ke rumah Pak Ade, di hari Kamis, Ko Andi pun menjemput ibu mertuanya, Teh Risma. Teh Risma waktu itu mengajak salah satu kawan dekatnya, namanya Kang Ojak, untuk menemani ke hutan sancang. Dari rumah Teh Risma pun 3 orang yang berangkat. Kang Ojak, Teh Risma, dan Ko Andi langsung ke Ciwidey menjemput Pak Ade. Waktu itu dari Ciwidey berangkat jam 8 pagi dan tiba di sebuah desa di Garut Selatan yang bernama Desa Sancang sekitar jam 3 sore. Setibanya mereka di Desa Sancang, Teh Risma berkata kepada Pak Ade, "Pak, kita langsung ke hutan sancang apa kemana dulu?" "Oh enggak Teh, kita nemuin juru kunci dulu. Di sini banyak juru kunci dengan tarif yang berbeda-beda. Tapi kita nanti tanyakan saja ke warga, juru kunci mana yang juru kunci beneran dengan tarif yang tidak terlalu besar," ucap si Pak Ade. Risma pun ya hanya ngikut saja. Karena memang di Desa Sancang ini dan di hutan sancang itu banyak orang yang mengaku juru kunci. Tentunya memasang tarif yang cukup besar pula untuk membimbing seorang peziarah yang mau melakukan ritual di hutan sancang. Nah, waktu itu setelah bertanya ke beberapa warga, akhirnya ditunjukkan ke rumah Pak Sarip. Nah, Pak Sarip ini salah satu juru kunci pula di sana. Dan Pak Sarip, dia ini nggak seperti yang lain. Ngasih tarif tuh ya sewajarnya. Risma dan Pak Ade serta rombongan pun langsung menuju ke rumah Pak Sarip, berkenalan dan langsung menceritakan maksud tujuan mereka datang ke sana. "Oh, jadi kalian mau ke Sancang 12? "Iya Pak, saya mau ke Sancang 12 sesuai wangsit yang diterima sama Pak Ade. Apa Bapak bisa membantu kami ritual di sana Pak?" "Bisa, insya Allah bisa.
Akan tetapi, untuk ritual ke sana, ada beberapa sesaji dan prasarana yang harus kalian penuhi. Pak, saya tahu beres aja lah Pak. Kira-kira semuanya berapa? Saya minta Pak Sarip saja yang sediakan, ucap Teh Risma. Pak Sarip pun tersenyum lantas menyebutkan apa saja yang harus dibawa, yang akhirnya menjumlah dan memberikan angka. Waktu itu mahar oleh Teh Risma nggak disebutin ke Akang berapa. Yang intinya uang pun langsung diserahkan kepada Pak Sarip. Dan Pak Sarip pun langsung menyiapkan keperluan sesaji ritual hari itu juga. Singkat cerita, selepas semua sesaji tersedia dikemas dalam sebuah tas, Pak Sarip tepat jam 4 sore langsung membawa rombongan berjalan kaki menuju ke hutan Sancang ke lokasi Sancang 12. Perjalanan dari desa Sancang itu begitu jauh. Terus berjalan kaki, Risma sampai ngos-ngosan, namun selalu dibantu oleh Kang Ojak, teman dekatnya. Waktu itu kata Teh Risma, begitu tiba di area hutan Sancang, mereka harus menuruni tangga-tangga batu yang begitu terjal. Dan kanannya itu jurang. Kepeleset, udah pasti mokat tuh. Teh Risma aja sampai gemeteran tuh ketika menuruni satu persatu anak-anak tangga. Sampai harus berpegangan ke akar-akar pepohonan di samping kiri. Hati-hati semuanya, fokus, jangan sampai terjatuh, ucap Pak Sarip. Risma dan Ko Andi mengangguk paham. Lantas Risma yang berjalan di tengah, di belakangnya Kang Ojak yang berjaga, di depannya Andi, lalu Pak Ade, dan paling depan Pak Sarip. Mereka terus menuruni tangga-tangga batu yang terjal itu. Sampai ketika tiba di bawah, mereka pun tiba di pinggiran sungai yang begitu besar yang langsung mengarah ke lautan. Nah, dari sungai ini, Teh Risma beserta rombongan harus menaiki perahu untuk menyeberang ke hutan Sancang di depan mereka. Risma dan rombongan menaiki perahu yang memang tersedia di sana. Setibanya menyeberang di seberang depan, mereka pun turun dan kembali melanjutkan perjalanan. Risma bertanya ke Pak Sarip, "Pak, apa ini masih jauh, Pak?" Sebentar lagi juga kita sampai, ucap si Pak Sarip. Nah, di sini situasi sudah gelap. Udah masuk waktu sandekala. Mereka terus berjalan melewati pohon-pohon kaboa. Sampai akhirnya tibalah di base camp, di sebuah gubuk di lokasi yang disebut Sancang 12. Nah, di gubuk ini Pak Sarip menyuruh mereka semua untuk beristirahat. Lalu Pak Sarip berkata, "Sekarang kita istirahat dulu di sini. Nanti Bapak akan membawa kalian mandi di Sumur Kujang." "Mandi, Pak?" "Iya, Neng. Nanti mandi dulu di sana sebelum ritual di dalam goa." Jadi di dekat gubuk itu ada sebuah goa. Goa apa Akang terus terang tak tahu ya. Karena Akang sendiri belum kalau mendatangi Sancang 12, belum sama sekali. Namun kata Teh Risma, di situ ada gubuk yang disebut base camp dan ada goa tempat untuk melakukan ritual. Nah, mereka semua istirahat dulu di gubuk tuh. Sampai sekitar jam 5:30 lebih, Teh Risma dan rombongan pun dibawa oleh Pak Sarip menuju ke lokasi Sumur Kujang. Yang tentunya Sumur Kujang ini berada di sebuah aliran sungai. Baraya tahulah, karena ada beberapa juga kan video tentang pesugihan di hutan Sancang yang sudah Akang angkat. Nah, tiba di Sumur Kujang,
Pak Sarip pun menjelaskan tahapan ritual di sana seperti apa. Di mana waktu itu Pak Sarip berkata kalau mereka satu persatu harus bergantian mandi. Namun mandinya bukan dengan cara menciduk air. Si peziarah itu harus turun ke dalam sumur, menenggelamkan diri, memeluk batu kujang yang ada di dalam, dan bermunajat meminta kepada Tuhan untuk dipermudah hajat mereka. Namun sebelum hal itu dilakukan, Pak Sarip pun membakar dupa. Beberapa batang dupa dibakar oleh Pak Sarip di sana. Semua peziarah duduk di belakang Pak Sarip, termasuk Teh Risma. Pak Sarip membuka ritual memohon izin kepada lelembutan yang ada di sumur kujang. Selepas selesai membuka ritual, satu persatu rombongan, termasuk Kang Ojak, terus si Ko Andi, bahkan Pak Ade si dukun ini pun disuruh mandi. Mereka semua membuka pakaian, hanya menyisakan celana dalam. Lantas turun menenggelamkan diri ke sumur kujang, memeluk batu kujang cukup lama, sambil terus bermunajat di dalam. Selesai nih si Ko Andi, giliran Kang Ojak, dan seterusnya sampai akhirnya tibalah giliran Teh Risma yang paling akhir. Nah, Teh Risma memperhatikan semua orang nih. Selepas mereka naik kembali ke permukaan, Teh Risma melihat tak ada hal apapun yang terjadi kepada mereka. Gak ada hal-hal aneh. Langit udah gelap, udah masuk maghrib nih. Neng, sekarang Neng Risma yang turun ke bawah, ucap Pak Sarip. Yang lain tentunya menyingkir dong. Masa iya mau nontonin Teh Risma buka pakaian turun ke sumur? Enggak kan? Yang lain nyingkir. Di situ hanya ada Pak Sarip yang langsung membalikkan badan ketika Teh Risma menanggalkan pakaian dan turun ke dalam sumur kujang. Begitu Teh Risma turun ke dalam sumur, rasa dingin langsung menerpa tubuh Teh Risma. Teh Risma belum menenggelamkan diri, langsung aja dijejek tuh, diinjak sama kaki Pak Sarip agar Risma menenggelamkan kepalanya. Kepala Risma diinjak, Risma pun tenggelam dan lalu berpegangan erat ke batu kujang. Nah, di sini ketika Teh Risma memeluk batu kujang, rasa dingin luar biasa dirasakan oleh Teh Risma. Risma seperti memeluk es batu, seperti masuk ke ruangan pendingin. Dinginnya itu merasuk sampai ke dalam tulang. Risma berusaha bertahan di dalam. Lalu setelah cukup lama, Risma pun kembali muncul ke permukaan dengan tubuh menggigil, gigi meretak. Muka Teh Risma pucat pasi sampai kebiruan, saking dinginnya. Risma dengan tubuh yang kepayahan, lantas mengenakan kembali pakaian, lalu jongkok di pinggiran sungai. Tubuh Risma betul-betul kesakitan. Rasa dingin tak hilang, gigi gemeretak. Sedangkan waktu itu, Pak Sarip langsung mengajak mereka kembali ke base camp, ke gubuk depan goa. Nah, di sini Teh Risma tak bisa berdiri sama sekali. Akhirnya dipapah sama Kang Ojak dan mengikuti rombongan dari belakang. Tiba di base camp, Pak Sarip mengajak semua orang untuk sholat maghrib. Namun Teh Risma gak bisa sholat karena tubuhnya betul-betul lemah, lemas. Bukan hanya tubuh yang menggigil kedinginan, muka membiru, perut Teh Risma pun terasa seperti dipelintir kesakitan. Sakit yang begitu luar biasa. Ditambah Teh Risma mual-mual ingin muntah. Teh Risma pun
yang betul-betul kepayahan, akhirnya celingak-celinguk mencari tempat sepi karena dia sudah tak tahan ingin buang air besar. Nah, Kang Ojak yang selesai sholat merasa kehilangan Teh Risma. Begitu menoleh, Risma sedang jongkok sambil meringis-ringis kesakitan. Ojak pun lantas menemui Teh Risma. "Risma, kamu kenapa?" "Aduh Kang, sakit Kang, sakit. Antar saya Kang, saya udah gak kuat, pengen BAB," ucap Teh Risma. Ojak pun langsung membantu Teh Risma. Dipapah turun ke bawah mencari sungai. Waktu itu Teh Risma bawa aqua besar untuk cebok lah. Sampai akhirnya mereka pun menemukan sebuah sungai kering. Sungai kering yang tak dialiri air sama sekali. Dan di samping sungai ada pohon seperti pohon beringin yang akarnya itu menjuntai sampai ke bawah, akar gantung. Begitu besar. Risma yang sudah tak tahan langsung jongkok di pinggir sungai kering. Sedangkan Ojak menjauh. Nah, di sini ketika Teh Risma buang air besar, saat itu pula keluar dari belakang, dari depan Teh Risma pun muntah. Dan itu terjadi terus-terusan. Teh Risma muntah berak beberapa kali sampai tubuh Teh Risma betul-betul lemas. Teh Risma nggak beranjak dari tempat BAB. Setiap kali mau berdiri, badan kembali terasa lemas, mual, dia kembali muntah dan langsung BAB lagi. Muntah berak dia. Bisa kalian bayangkan penderitaan Teh Risma. Teh Risma muntah berak dari jam 6 maghrib sampai jam 11 malam. Risma begitu lemas. Ojak turun membantu Risma, dipapah naik kembali ke gubuk. Namun ketika dipapah oleh Kang Ojak, pandangan Teh Risma jam 11 malam itu sudah berkunang-kunang. Makin lama dipapah Kang Ojak, pandangan Teh Risma makin gelap. Dan saat itu juga Teh Risma pun pingsan tak sadarkan diri. Nah, di sini ketika Teh Risma pingsan, Teh Risma mengalami perjalanan astral, di mana Teh Risma dalam kondisi di alam manusia sedang jatuh pingsan, tetapi kesadarannya, ruhnya malah masuk ke dimensi lain, keramat sancang 12. Risma dengan kesadaran penuh, dia berada di sebuah tempat yang berubah hutan, begitu gelap, sangat-sangat gelap dan pekat. Risma tak bisa melihat jari jemarinya sendiri, saking gelapnya kondisi hutan itu. Di sini Risma sendirian. Dia bingung kemana Kang Ojak, kemana Andi menantunya, kemana Pak Ade, kemana Pak Sarip. Tak ada satupun yang menemani Risma. Risma berteriak memanggil menantunya, memanggil semua orang. Namun teriakan Teh Risma hanya ditelan lenyap oleh pekatnya hutan sancang. Risma terus berjalan tak tentu arah di kegelapan hutan yang begitu gelap. Rasa takut mulai hinggap dalam hati dan pikiran Risma. Ya Allah, ini di mana? Ini tempat apa? Andi, Ojak, kalian di mana? Ucap Teh Risma. Risma terus berjalan. Semakin jauh dia berjalan, akhirnya Teh Risma melihat ada sebuah gerbang. Gerbang yang besarnya luar biasa. Bukan gerbang batu ataupun gerbang yang terbuat dari emas. Tapi gerbang yang terlihat oleh Teh Risma itu gerbang kerajaan zaman dulu yang terbuat dari kayu. Dan di depan gerbang
ada dua orang punggawa, lelaki, tinggi, besar, wajahnya menyeramkan, hanya mengenakan cawet di bagian bawah. Tangan kanan memegang tombak dan tangan kiri memegang perisai. Begitu Risma memperhatikan, dua punggawa itu menyadari keberadaan Risma. Risma melihat dua punggawa melangkahkan kaki, memburu mendekat ke arah Risma. Teh Risma awalnya mau berbalik lari, tapi apa daya, belum juga kaki melangkah, kedua pundak Teh Risma sudah dicengkram erat oleh dua punggawa yang begitu menakutkan. Wujud mereka ya wujud manusia, tapi dengan perawakan dan wajah yang begitu menyeramkan, beringas. Risma meronta, namun cengkraman kedua punggawa begitu kuat. Risma pun dijingjing oleh mereka berdua, setengah diangkat, diseret. Sudah seperti seekor ayam. Risma diseret mendekat ke arah gerbang, yang tiba-tiba gerbang pun terbuka perlahan, menimbulkan suara deritan yang memekakkan telinga. Dan begitu gerbang terbuka, cahaya pun terlihat. Bukan cahaya terang seperti cahaya lampu, tetapi cahaya yang berasal dari ribuan obor yang berderet. Teh Risma lantas diseret masuk ke dalam. Risma berusaha meronta, tapi tubuhnya terasa begitu lemah. Begitu Teh Risma masuk ke dalam, diseret mereka berdua. Di sini Teh Risma terbelalak ketakutan. Sepanjang dia berjalan diseret dua punggawa, di kiri dan kanan ada ribuan harimau duduk berderet begitu rapih. Dalam pikiran Risma, ini tempat apa? Risma tak menemukan satu orang pun manusia. Semua harimau yang berwujud manusia, cuma Risma dan dua punggawa. Makin jauh berjalan melewati deretan barisan harimau. Harimau belang, harimau sancang. Risma pun melihat ada sebuah jalan yang dilapisi oleh karpet merah. Risma pun dibawa ke jalanan itu, melewati karpet merah yang digelar begitu panjang, yang masih di kiri dan kanannya hanya obor dan deretan ribuan harimau. Semua menggeram, menatap ke arah Risma. Siapa yang gak ketakutan? Ingin rasa Risma pingsan, tapi kan dia dalam kondisi lagi pingsan. Ini ruhnya yang dibawa. Ruh gak mungkin pingsan, bro. Jangankan pingsan, yang namanya ruh gak bisa mati. Diseret semakin dalam sampai tibalah Risma di sebuah aula yang begitu luas. Kata Teh Risma, luasnya aula itu seperti lapangan bola. Dan di ujung aula ada singgasana dari kayu. Kayu berukir seperti ukiran dari Jepara. Dan di singgasana itu duduk seorang lelaki gagah, tampan, berwibawa, mengenakan mahkota. Sosok yang Risma kenali dari beberapa lukisan dan foto di alam manusia. Sosok yang dipercaya sebagai Eyang Prabu Siliwangi. Risma diseret menghadap ke depan singgasana. Yang di bawah singgasana itu kiri kanan harimau juga. Risma dilempar, duduk bersimpuh, disuruh menyembah ke sosok yang dikira sebagai Prabu Siliwangi. Dengan tubuh gemetar lemah, Risma pun menghanturkan sembah. Selepas Risma menyembah, sosok yang duduk di singgasana Prabu Siliwangi ini
Dia berkata, "Kamu dari mana? Mau kemana? Dan apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Ucap Eyang Prabu. Di sini Risma dengan gemetar ketakutan, dengan suara lemah yang terbata-bata. Risma pun menjawab, Saya dari Bandung. Saya kemari ke hutan Sancang. Mau minta tolong untuk usaha menantu saya yang sedang hancur." Ucap Risma. Selepas mengutarakan tujuan dia datang ke hutan Sancang, menjawab pertanyaan sosok Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pun berkata, Kamu sudah tidak sopan datang ke tempatku. Kamu sudah mengotori kerajaanku, mengotori wilayahku. Kamu muntah berak di lokasi kerajaanku. Kamu sudah melanggar aturan di wilayah hutan Sancang. Penggawa, jebloskan dia ke penjara. Ucap Prabu Siliwangi. Mendengar mau dipenjara, Risma kan ketakutan. Tapi dia langsung ditekan oleh dua penggawa. Lalu dari samping sosok Prabu Siliwangi muncul dua orang dayang perempuan. Dayang perempuan dengan rambut disanggul, lantas menggantikan posisi si dua penggawa. Walaupun perempuan, tapi tenaga mereka tak kalah kuatnya. Langsung menjewang, menjinjing Risma. Diseret ke samping aula yang ternyata Risma diseret dibawa masuk ke sebuah lorong seperti goa. Risma dibawa masuk ke dalam goa, yang ternyata goa itu seperti penjara. Di kiri dan kanan ada ruangan-ruangan yang penuh dengan jeritan teriakan pilu orang-orang yang kesakitan. Di sini Risma ketakutan. Karena dia pun akan bernasib sama seperti mereka. Risma menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Di kiri dan kanan goa ada ruangan-ruangan batu yang di depannya ditutup oleh jeruji besi. Alas batu dialasi dengan jerami kering. Dan tahanan dalam kondisi dirantai menyilang. Kaki dan tangan mereka terikat oleh rantai yang terpaku ke dinding batu. Dirantai bersilang tak menyentuh tanah. Dengan tubuh hancur berlumur darah. Dipukul, disiksa oleh penggawa di dalam ruangan penjara. Satu ruangan, satu orang tahanan dan satu penggawa yang memukuli mereka dengan gada-gada besi berduri. Bau anyir darah, lembabnya gua bercampur menjadi satu. Risma merasa seperti dia sedang dibawa melakukan perjalanan ke dalam neraka. Bedanya cuman gak ada api. Orang-orang yang sedang disiksa menyadari keberadaan Risma yang diseret di bawah dua dayang. Mereka berteriak, memanggil-manggil Risma, minta tolong untuk dibebaskan. Nah, jangankan dibebaskan, wong Risma sendiri kondisinya pun hampir serupa dengan mereka. Jangankan membebaskan orang lain, bebasin diri sendiri aja nggak tahu. Risma makin ngeri ketika terus dibawa, diseret melewati ruang-ruang tahanan. Sampai akhirnya, setelah cukup lama berjalan menyaksikan berbagai siksaan, tibalah Risma di sebuah ruang tahanan yang ketika Risma berhenti tepat di depan jeruji besi,
terdengar suara lirih, lemah, lelaki tua dari dalam memanggil Risma. Nok, Nok, Risma, ini kakek, Nok, ini kakek. Risma terkejut. Dia mengenali suara itu. Dan ketika Risma menoleh, Risma kaget bukan main. Di dalam sel penjara itu ada sosok kakeknya, Aki Winanta. Masih ingat Aki Winanta? Yang dalam cerita banjir bandang Talaga Sangiang, di desa Sangiang, kakek tiri dari Risma. Di dalam ada Aki Winanta dengan kondisi sama seperti para tahanan lain. Kakek kenapa di sini, kek? Kakek kenapa? Risma menangis melihat kakek tirinya yang membesarkan dia dari bayi. Karena Risma gak kenal dengan kakek kandungnya, sudah meninggal sebelum Risma lahir. Risma dibesarkan kakek tirinya dan sang nenek. Risma menangis melihat kondisi sang kakek, baju compang-camping, tubuh berlumuran darah. Bahkan kata Teh Risma, darah dari tubuh kakeknya itu sampai menetes dari kedua ujung kaki ke lantai goa. Mereka semua kan, kata Akang juga, diikat dengan rantai di dinding goa dengan kaki tanapak ke lantai. Tergantung dengan kaki dan tangan terikat rantai. Melihat kondisi Aki Winanta yang seperti itu, air mata Teh Risma tak kuasa mengucur deras. Menangis sesenggukan memegangi jeruji besi dari luar. Sedangkan dua dayang hanya diam memperhatikan. Aki kenapa, Ki? Aki kenapa? Nok, Aki di sini lagi nyambut gawe, Nok. Kalau malam hari, Aki dan yang lainnya dirantai dan disiksa di dalam goa. Dan nanti pagi kami semua dibebaskan dan kerja paksa seperti zaman penjajahan Belanda. Cuman kerja paksanya ini di alam lain, bukan di alam kita. Kenapa, kek? Kenapa? Kenapa kakek jadi seperti ini? Risma ingat betul, dulu sewaktu Risma lulus SD, Risma pun pergi menyusul ke Bandung tinggal bersama ibunya. Nah, waktu mau ke Bandung, Aki Winanta itu kondisinya sudah tua renta, sakit-sakitan. Namun ada yang aneh dengan Aki Winanta. Aki Winanta ini sampai beberapa kali meninggal dunia, namun ketika dikafankan kembali hidup. Itu beberapa kali terulang. Sampai yang ketiga kalinya barulah Aki Winanta ini meninggal beneran. Jadi udah 2 kali meninggal hidup lagi, mati hidup lagi. Nah, yang ketiga beneran mati. Dan Risma nggak menyangka kok kakeknya ada di tempat itu disiksa. Nok, bantu kakek. Doakan kakek agar kakek bisa segera lepas, bisa segera selesai dari siksaan-siksaan ini. 4 tahun lagi, Nok. 4 tahun lagi baru kakek lepas dari siksaan di tempat ini, Nok. Berarti waktu itu 2016, Aki Winanta bilang 4 tahun lagi baru dibebaskan. Berarti tahun 2020. Aki Winanta meninggal itu tahun 90-an. Lu bayangin berapa puluh tahun Aki Winanta disiksa di kerajaan gaib hutan Sancang. Dan perlu kalian ketahui,
Satu hari di alam kita itu bisa beberapa hari di alam sana. Hitungannya berbeda. Apalagi hitungan waktu di dunia dengan akhirat. Kalau ditaruh rata-rata nih, umur manusia 80 tahun lah. Dihitung waktu akhirat itu cuma 1,5 jam. Maka jangan sia-siakan hidup kalian. 1,5 jam waktu akhirat kita hidup. Lalu mati. Hisab di sana. Kalau ngambil jalur pesugihan, jalur sesat, rugi luar biasa. Lu hidup 1,5 jam waktu akhirat, abadi di sana, disiksa di kedalaman neraka. Apalagi yang ikut pesugihan, sebelum dibawa ke alam barzah harus menunaikan dulu kewajibannya, disiksa di alam jin. Seperti Aki Winanta dari tahun 90-an, baru selesai tahun 2020. Dan baru lepas ke barzah. Masih mending kalau ke barzah. Tapi jadi marakayangan, jadi riwa di alam jin, terlunta-lunta, deritanya luar biasa. Di sini dalam cerita ini kalian akan mengetahui seperti apa nasib mereka-mereka yang melakukan perjanjian, melakukan persekutuan dengan bangsa jin. Dan harus kalian ketahui, yang namanya pesugihan, persekutuan dengan jin, itu bukan hanya masalah harta, uang, bukan. Seseorang mengamalkan sesuatu, memegang pusaka atau sejenisnya, yang bisa memberikan kekebalan dengan bantuan jin yang menjadi khodam, itu pun sama. Nanti nasibnya seperti Aki Winanta. Kalian catat di hutan Sancang, setahu akang nih mantan. Di hutan Sancang, orang datang ke sana bukan hanya cari pesugihan, cari harta. Ada juga yang cari ilmu. Ilmu kanuragan, ilmu kadigdayaan. Dan ketika mereka mati, ini gambarannya yang terjadi, yang diperlihatkan kepada Teh Risma. Makanya kenapa akang taubat. Semua ilmu seperti itu akang buang. Jangan sia-siakan hidup. Akang contoh nyata. Dulu akang mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Tahu akibatnya seperti apa? Tobat. Maka jangan ada keinginan melakukan hal serupa. Nyari ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu aneh. Apalagi nyari pesugihan. Ini gambarannya buat kalian. Pengalaman asli nyata yang dialami oleh Teh Risma. Tahun 2016, akang bisa bertanggung jawab untuk cerita ini sampai akhirat. Ini kisah nyata. Bukan hasil pengembangan imajinasi. Kisah nyata. Nok, tolong Aki, Nok. Doakan Aki. Biar Aki cepat lepas dari siksaan ini. Di situ, dengan penuh isak tangis, Teh Risma berjanji, kalau dia bisa lepas dan bebas dari alam itu, dia akan mengirim doa. Selalu mendoakan Aki Winanta. Dan selepas itu, Teh Risma kembali diseret berjalan melewati goa-goa, ruang-ruang tahanan yang semua disiksa betul-betul seperti neraka. Risma melihat dengan matanya, ada satu tahanan yang digendir pakai gada besi penuh duri. Kepalanya hancur dan perlahan tumbuh kembali. Seperti di neraka. Kok bisa Kang udah hancur kepalanya numbuh lagi? Itu roh. Semua menjerit merintih kesakitan. Dengan darah yang sudah membasahi lantai goa. Jerami-jerami kering belepotan darah. Sedangkan yang menyiksa hanya tertawa dan tersenyum. Sambil berkata, ini akibat bayaran kelakuanmu di dunia. Lu jangan senang di dunia jadi orang sakti, punya banyak khodam, banyak jin yang nurut. Nanti di sana, lu yang nurut sama jin. Di dunia lu didamping jin. Tapi nanti lu yang damping jin. Lu yang jadi khodamnya jin. Ini buat praktisi melek. Buka mata lu, buka akal sehat lu. Cukup lu yang sesat, jangan ajak orang lain sesat. Ini buat praktisi ya. Tobatlah lu mending. Semakin jauh Risma kembali diseret oleh dua dayang tadi.
Selepas tadi berbicara dengan Aki Winanta yang ternyata ada di hutan Sancang sedang disiksa. Makin jauh diseret, ketika Risma sedang diseret, tiba-tiba ada suara lelaki tua yang memanggil Risma. Nok, Nok, Nok Risma, ini Aki Nok, teriak suara itu. Risma pun terkejut dan ketika dia menoleh, lebih kaget daripada tadi Teh Risma. Karena yang dia lihat di dalam penjara itu, yang memanggil Teh Risma barusan, itu sosok Aki Uki. Adik kandung dari kakek kandungnya Risma, Aki Aja. Jadi kakek kandungnya Risma ini Aki Aja. Kalau Aki Winanta itu kan kakek tiri. Di situ ada Aki Uki. Yang waktu pada tahun 2016 saat itu, Aki Uki ini masih hidup. Tinggalnya di daerah Dayeuh Luhur. Risma terkejut. Loh, Aki Uki? Aki kenapa ada di sini? Aki kan masih hidup. Tanya Teh Risma. Kalau Aki Winanta kan wajar sudah meninggal dunia. Sudah dikebumikan tahun 90-an. Lah ini Aki Uki di alam manusia masih hidup, belum meninggal, tapi kenapa ada di dalam kerangkeng besi di dalam penjara goa? Dan sama disiksa pula seperti yang lainnya. Nok, Aki di sini sama seperti kakekmu, Aki Winanta. Aki di sini disiksa. Aki di sini nyambut gawe, kerja paksa, Nok. Ucap Aki Uki. Tapi Aki kan masih hidup. Di sini Aki Uki tak menjawab. Karena seolah di sini ada suatu rahasia. Namun Akang tahu kenapa Aki Uki yang masih hidup di alam manusia, tapi kenapa ruhnya ada di sana di penjara. Nah ini ilmu buat kalian ya. Pengetahuan buat kalian. Manusia itu punya 4 ruh dalam tubuhnya. Ruh kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, dan ruh jismani. Dari mana Kang sumbernya? Kitab Sirul Asror karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia. Dalam kitab Sirul Asror dijelaskan, ruh manusia itu ada 4. Ruh kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, dan ruh jismani. Kalau ruh jismani, dia posisinya dalam jasad, mengendalikan jasad kita. Ruh ruhani di dalam kolbu, sultani puan, lalu ruh kudsi ada di dalam sir. Nah, dari keempat ruh ini, ketika seseorang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, baik untuk ilmu kadugalan, ilmu kebatinan, ataupun harta kekayaan, ada kala di antaranya, si pemuja, si yang melakukan kontrak perjanjian, salah satu ruhnya itu langsung dibawa. Ruh mana yang dibawa? Ruh ruhani. Ruh ruhani, entengnya kalau kalian mimpi nih, terus kita merasa kalau mimpi yang kita alami ini nyata, dan satu ketika saat kita datang ke suatu tempat, loh kayak pernah ke sini, kok kayak kenal daerah ini, loh kok kayak pernah ngalamin hal ini, deja vu kan? Nah ketika kalian pikir, oh iya pernah nih ngimpi datang ke tempat ini, kok sama persis ya? Itu bukan mimpi bro, tapi ruh ruhani kalian yang melakukan perjalanan, dan ketika kembali lagi masuk ke dalam jasad, pengalaman si ruh ruhani ini terekam dalam ingatan. Makanya deja vu. Paham ya? Nah, ruh ruhani ini dibawa oleh mereka, jin yang melakukan persekutuan dengan kita, dan diganti sama apa? Sama bangsa jin. Makanya kalau orang punya jin dalam tubuh, punya hodam dalam badan, ilmu-ilmu kebatinan, ilmu kadugalan, sikapnya pasti berbeda. Temperamental, gampang marah, gampang kepancing emosi. Termasuk yang pesugihan, pasti ada perubahan sikap selepas melakukan kontrak perjanjian. Karena apa? Salah satu ruh mereka yang aslinya ruh ruhaninya dibawa, diganti sama bangsa jin. Dan inilah yang terjadi kepada Aki Uki. Kan masih hidup, 2016 masih hidup. Tapi waktu Risma diculik, dibawa masuk ke dimensi lain, di hutan Sancang, Risma melihat
Sosok Aki Uki yang disiksa di dalam kerangkeng besi, di dalam penjara goa. Dan Risma ingat betul, Aki Uki itu orang sakti. Aki Uki ini adalah seorang tentara yang tergabung di divisi Siliwangi yang ikut serta dalam operasi pemberantasan G30 SPKI. Ikut berantas DI pula. Kebal peluru, kebal senjata tajam. Ya karena kan rata-rata dulu orang-orang tua kita mencari ilmu kebatinan itu dianggap hal yang wajib. Karena zamannya berbeda dulu mah. Beda sama zaman sekarang. Bisa kalian bayangkan zaman penjajahan seperti apa? Nebas orang, pok bunuh, udah beres, kabur. Makanya belajar ilmu kebatinan dulu itu wajib. Karena kebutuhan, terpaksa oleh keadaan. Nah zaman sekarang orang nyari ilmu kebatinan, periksa akal sehatnya dah. Udah gak zaman bro, lu ibadah kerja yang benar. Udah gak zaman, bentar lagi kiamat. Udah akhir zaman nih. Gak musim lah belajar ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu anu. Belajar aja yang benar. Kalau mau belajar ilmu, cek sanadnya dulu. Kalau sanadnya tersambung ke Rasulullah dan gurunya bertanggung jawab dunia akhirat, baru kalian ikuti. Kalau sanadnya nggak jelas, gurunya nggak tanggung jawab dunia akhirat, tinggalkan. Kembali ke cerita. Ternyata di sini Aki Uki pun sama, lagi nyambut gawe, seperti Aki Winanta. Dan sama seperti Aki Winanta, Aki Uki pun minta didoakan oleh Risma. Selepas itu, Risma kembali diseret. Di perjalanan ini, Teh Risma seolah diperlihatkan akibat bagi orang-orang yang melakukan persekutuan dengan jin, khususnya di hutan Sancang. Dan itu pun berlaku di tempat lain, keramat lain sama. Mau Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Lawu, gunung apapun, hutan apapun, Alas Roban, Alas Purwo, sama. Di Ketonggo, sama. Banjar nih, kota Akang yang dekat Pulau Majeti, sama. Akang pernah lihat zaman masih bujangan. Pernah dibawa ke alam sana seperti apa kondisinya di sana, mengerikan. Makanya Akang di channel KMS menjelaskan, menceritakan kisah-kisah nyata sampai kita berburu cerita pesugihan tuh. Subhanallah, capeknya luar biasa nyari narasumber. Dan kenapa narasumber nggak bisa didatangkan langsung kemari? Mereka kan sudah melakukan perbuatan dosa. Aib bagi mereka. Gak mungkin mereka mengekspos dirinya sendiri. Makanya hanya menceritakan, kadang lewat voice note, kadang lewat telepon, lewat WA. Dan langsung Akang ceritakan kepada kalian. Teh Risma semakin sadar kalau dia melakukan perjanjian seperti leluhurnya. Itulah akibatnya. Diseret lagi semakin dalam. Entah berapa ratus kilometer dalamnya goa itu. Risma nggak tahu. Selain gelap di lorong goa, Risma nggak bisa menghitung dan tak ingat apa-apa karena hati dan pikirannya sudah diliputi rasa takut. Sampai akhirnya tiba di ujung lorong. Di situ Risma mendengar suara perempuan tua yang memanggil dirinya. Neng, Neng Risma, Neng Risma, sini Neng, sini. Iya Nini karuhun Neng. Ucap suara panggilan nenek tua itu. Risma langsung menoleh. Terlihat di dalam penjara ada nenek tua dengan rambut uban semua. Menggupaikan tangan memanggil Teh Risma. Nah di sini nenek tua ini nggak diikat rantai. Hanya seperti tahanan biasa. Memanggil-manggil Risma. Risma nggak kenal nih siapa nenek tua ini. Risma pun dilepaskan oleh kedua dayang. Risma mendekat, penasaran. Siapa nenek tua yang memanggil dirinya? Risma pun mendekat. Nek, nenek ini siapa? Kenapa nenek tahu nama saya, Nek? Neng Risma, nenek ini masih leluhur kamu. Leluhur kamu dari pihak ibu. Dulu semasa nenek hidup di zaman penjajahan Belanda, nenek tinggal di daerah Gunung Kuda Garut, Neng.
Garut. Risma nggak tahu kalau dia punya leluhur yang tinggal di daerah Garut. Kamu pasti nggak akan kenal. Jangankan kamu, ibumu pun belum tahu soal nenek. Jadi posisi si nenek tua ini dalam tangga nasab, dia itu di atas kakek buyutnya Risma. Jadi wajar kalau Risma nggak tahu, lawang ibunya pun nggak tahu. Dan nenek itu menyebutkan diri dengan nama Eyang Umi. Eyang Umi ini, menurut cerita Teh Risma ketika berbicara di dalam penjara, Eyang Umi dulunya adalah perempuan paling cantik di kampungnya di daerah Garut sana. Di zaman penjajahan Belanda, Eyang Umi ini jadi rebutan para tuan tanah, jadi rebutan para kompeni. Semua ingin meminang dan memiliki Eyang Umi. Eyang Umi gak mau. Maka dia pun belajar ilmu-ilmu hitam dari hutan sancang. Yang ilmu-ilmu hitam seperti santet teluh dia gunakan untuk mengelabui, untuk memikat, untuk melenyapkan para penjajah yang selalu mengejar-ngejar dirinya. Sampai satu ketika, Eyang Umi dikejar oleh puluhan tentara kompeni bersama tuan tanah yang mau memperkosa Eyang Umi. Eyang Umi pun lari, dia melarikan diri, masuk ke kedalaman hutan sancang. Lalu Eyang Umi bersembunyi tepat di bawah lubang di sebuah pohon besar. Di situ Eyang Umi menanggalkan semua pakaiannya. Lantas dia moksa, berubah wujud menjadi seekor harimau, lantas menghilang masuk dimensi lain hutan sancang. Dan ketika kompeni beserta tuan tanah tiba di lokasi, mereka menganggap Eyang Umi habis mati dimakan macan. Karena di bawah pohon itu hanya ada pakaian Eyang Umi dan tulang belulang yang berlumuran darah serta serpihan daging saja. Eyang Umi pun moksa pindah alam ke dimensi hutan sancang. Kompeni dan rombongannya tuan tanah balik lagi. Itulah Nok, cerita singkat perjalanan hidup Eyang Umi. Nok, kalau nanti ada yang menyakiti kamu, menzolimi kamu, panggillah Eyang Umi, sebut nama Eyang Umi 3 kali. Maka Eyang akan datang, membalaskan dendam dan rasa sakit hatimu. Jadi apa? Eyang Umi ini menawarkan kepada Risma untuk apabila nanti Risma kembali ke alam manusia, Risma punya musuh, ada orang yang menyakiti, tinggal panggil Eyang Umi dan nanti Eyang Umi yang akan mengirim santet membunuh musuh-musuh Teh Risma. Selepas berbicara panjang lebar dengan Eyang Umi, Risma kembali dicengkram kedua pundaknya, lantas diseret lagi oleh 2 dayang tadi. Risma kembali diseret oleh 2 dayang tadi. Kembali diseret melewati ruang-ruang tahanan. Melewati jalan yang tadi dia sudah lewati pula. Dan ketika melewat tepat di depan ruangan Aki Uki, Aki Uki berkata kepada Risma, "Neng, bukan hanya Aki yang nanti akan disiksa di tempat ini, tetapi anak keturunan Aki aja, kakekmu, kakek kandungmu, akan mengalami hal serupa. Dan salah satunya yang akan selepas mati disiksa, ditahan di tempat ini adalah kamu, Neng. Kamu." Di sini Risma terkejut. Lah,
Dia ini kan gak tahu menau. Kenapa dia yang terpilih akan disiksa di sana? Kenapa nggak cucu-cucu yang lain? Namun belum sempat Aki-Uki menjawab, Risma sudah diseret lagi. Dibawa kembali ke aula. Ditekan duduk bersimpuh di depan sosok Eyang Prabu Siliwangi. Yang mengaku dan menyerupai Eyang Prabu Siliwangi ya, yang jelas bangsa jin ini. Nah di sini Eyang Prabu dia berkata, "Nok, nanti selepas kamu mati, kau akan singgah di tempat ini. Nasibmu akan sama seperti leluhurmu." Dan baru dilepaskan selepas selesai masa hukuman. Ketahuilah, dulu kakekmu, leluhurmu, Aki Aja, datang ke tempatku meminta ilmu kanuragan, meminta ilmu kesaktian. Itu sama seperti mereka yang datang meminta harta kekayaan. Dan itulah akibatnya. Dan dari semua keturunan leluhurmu, kamulah yang terpilih karena kamu yang mewarisi ilmu-ilmu leluhurmu. Punggawa, kembalikan dia, ucap Eyang Prabu. Yang langsung saja dua dayang tadi menyerahkan Risma kepada dua punggawa yang tinggi besar menyeramkan dengan kepala botak. Risma langsung diseret dari aula singgasana. Diseret dengan begitu tanpa belas kasihan. Sampai tiba di gerbang terbuka, Risma ditendang pantatnya oleh dua punggawa botak yang seketika Risma merasa seperti orang yang jatuh dari tempat tidur. Ngelenyap kalau kata orang Sunda. Dan ketika tersadar, Risma sudah dikelilingi oleh menantu Kang Ojak, oleh Pak Sarip, dan Pak Ade. Risma begitu membuka mata, dia terasa begitu lemah. Lalu Pak Ade mengajak mereka semua pulang. Sekarang juga kita harus pulang ke rumah Bapak, balik ke desa Sancang. Risma yang gak bisa jalan dong, kebayang. Nanti harus menaiki anak-anak tangga yang begitu curam. Turun aja repot, apalagi naik. Ditambah tubuhnya tak ada tenaga sama sekali. Tapi Pak, saya nggak sanggup Pak, tubuh saya lemah. Tenang saja, nanti Bapak yang bantu. Lalu si Pak Sarip ini membacakan doa-doa ke air putih yang langsung diserahkan diminumkan kepada Teh Risma. Agak mendingan tuh selepas meminum air dari Pak Sarip. Lalu saat itu juga rombongan harus pergi karena Pak Sarip ini sepertinya tahu apa yang terjadi menimpa Risma. Risma dipapah oleh Kang Ojak. Dan keanehan terjadi ketika Teh Risma turun dari perahu mau menaiki tangga-tangga batu. Ketika menaiki tangga-tangga batu, Teh Risma merasa ada yang mendorong tubuhnya dari belakang. Yang padahal di belakang Teh Risma ini nggak ada orang. Dia berjalan paling belakang dibantu Kang Ojak. Begitu Risma menoleh ke belakang, ada 2 ekor harimau sebesar-besar sapi berjalan mendorong Risma dari belakang. Dan ketika menoleh ke samping, di kiri dan kanan pun, baru tersadarlah Risma ada 2 ekor harimau pula yang membantu Risma menaiki anak-anak tangga. Singkat cerita, akhirnya Teh Risma dan rombongan pun tiba kembali di desa Sancang di rumahnya Pak Sarip. Singkat cerita, Teh Risma pun dan rombongan disuruh pulang oleh Pak Sarip. Ritual mereka gagal. Tak ada yang menjalin kontrak pesugihan. Tujuan utama gagal total waktu itu. Risma yang mana mau bikin kontrak pesugihan selepas tahu akibatnya seperti apa di sana.
Lawang gak bikin kontrak aja. Risma katanya kan nanti ketika meninggal dibawanya ke sana. Gara-gara Risma termasuk dalam kontrak yang dibuat oleh leluhurnya. Jadi gini loh, ketika kita nih melakukan kontrak pesugihan dengan bangsa jin atau kontrak ilmu atau punya hodam dari bangsa jin, itu kan ada perjanjian. Dan itu melibatkan sampai 7 keturunan kita yang tak tahu apa-apa. Makanya mending berhenti kalau yang masih punya. Dan bagi yang mau melakukan hal seperti itu, lu mikir 2 kali. Jangan korbankan anak keturunanmu yang tak tahu apa-apa. Jangan sampai nanti nasibnya seperti Teh Risma. Balik lagi nih Teh Risma ke Bandung. Tiba di Bandung, Teh Risma sakit keras. Sakit yang begitu payah. Sampai 1 minggu lamanya. Pulang dari Sancang 1 minggu full Teh Risma ini sakit. Namun selepas 1 minggu sakit seperti mau mati, alhamdulillah, Allah masih menyayangi Teh Risma. Teh Risma pun kembali sehat seperti sedia kala. Nah, selepas Teh Risma sembuh dari sakitnya, Teh Risma ingat betul. Sekitar jam 1 malam, saat Teh Risma sedang tertidur, tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu rumah. Teh Risma terbangun, lalu bergegas membukakan pintu. Takut ada tamu keluarga atau siapa. Namun ketika pintu dibuka, di depan Teh Risma ada 3 orang laki-laki mengenakan topeng muka seperti ninja, memakai pakaian serba hitam, dan mengenakan sarung belang di bagian bawah. Sarung belang loreng kuning hitam seperti loreng harimau, membawa gembolan. Risma tak mengenali mereka siapa karena wajahnya tertutup oleh topeng seperti seorang ninja. Lalu seorang lelaki yang membawa gembolan beserta sebuah besek yang tertutup, dia berkata, "Neng, kami bertiga ini dari hutan Sancang. Kami adalah calon suamimu. Pilihlah salah satu dari kami. Maka apapun yang kamu inginkan akan kami kabulkan." Terkejut Risma. Ternyata 3 lelaki yang hadir malam itu mengetuk pintu berasal dari hutan Sancang dan mengaku sebagai calon suami Teh Risma. Risma disuruh milih salah satu di antara mereka bertiga. Nah, kalian harus jeli nih. Berarti apa? Ini yang datang bentuk jebakan untuk mengikat Risma agar nanti mati bisa dibawa ke sana. Karena kalau hanya terkena pengaruh dari kontrak penjanjian leluhur, enteng, gampang mutusnya. Tapi kalau yang langsung melakukan perjanjian dengan mereka, repot luar biasa, susah. Apalagi kalau udah makan hartanya, susah dilepas. Tapi yang kalau hanya seperti Risma, yang posisinya hanya terkena imbas dari kontrak perjanjian leluhur, bisa diputus. Nah di sini pihak mereka nggak mau rugi dong. Nggak mau rugi. Makanya datangin 3 orang yang katanya nanti jadi calon suami Risma. Kalau terpilih salah satu di antara mereka, dia akan memberikan apapun yang Risma inginkan. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan bisa diberikan. Bahkan yang di dalam besek dan gembolan yang mereka bawa, itu isinya emas batangan. Emas batangan dan perhiasan. Namun, Risma nggak mau. Dia menolak mereka dengan halus. "Untuk sekarang, saya belum mau. Pulanglah kalian ke hutan Sancang. Kalau suatu saat nanti saya ingin menikah salah satu di antara kalian, maka saya sendiri yang akan datang ke Sancang 12. Ucap Teh Risma. Dan selepas mengatakan itu, 3 makhluk tadi langsung menghilang lenyap, menyisakan suara geraman harimau Sancang. Nah, itulah kisah perjalanan Teh Risma yang niat awal mau mencari pesugihan untuk membantu usaha menantunya. Tapi yang terjadi, Teh Risma malah
malah menyaksikan leluhur-leluhurnya yang menjalin kontrak perjanjian di hutan sancang, didera dalam siksaan di alam yang berbeda.